Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya Pak Irfan, TA PM Provinsi Maluku Utara. Ini adalah video part kedua dari realisasi penginputan data ke MonFDD. Saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita memvalidasi data-data realisasi sarpas maupun non sarpas yang teman-teman PD atau PLD telah menginput data realisasi, dan kita di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi untuk memverifikasi atau memvalidasi data. Jikalau ada kedapatan data yang salah input, atau data yang salah kamar, atau data yang anomali, dapat merekap lalu bisa menyampaikan langsung ke teman-teman PD atau PLD yang bersangkutan untuk memperbaiki data bila ada kedapatan data yang salah atau anomali. Oke, mungkin kita langsung saja. Sebelum kita ke tutorialnya, berikut data validasi yang kita harus ketahui. Oke, karena di tahun 2024 ini data yang disampaikan oleh Kementerian Desa harus valid, harus sesuai dengan kegiatan yang ada di desa. Oke, maka untuk di Maluku Utara lagi-lagi tidak boleh ada kesalahan penginputan lagi seperti tahun-tahun kemarin. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, pastikan bahwa penginputan sub kegiatan itu sudah benar. Terus yang kedua, pastikan kolom uraian APBDes dan uraian detail tidak boleh sama. Jadi ada yang copy paste uraian APBDes ke kolom uraian detail, itu tidak boleh. Yang ketiga, pastikan volume dan satuan sudah sinkron. Oke. Yang keempat, anggaran rencana harus sama dengan anggaran APBDes bila tidak ada sub. Jikalau tidak ada pembagian kegiatan dan kegiatan itu cuma tunggal, hanya satu saja kegiatan itu, maka anggaran realisasi anggaran rencananya itu harus sama dengan anggaran APBDes. Itu wajib, karena kalau tidak sama berarti dia salah input. Dan yang kelima, anggaran rencana harus sama dengan anggaran realisasi bila sudah 100%. Jadi jikalau kegiatannya sudah selesai, itu otomatis anggaran rencana dan realisasi harus sama. Yang berikut, keenam, bila realisasi sudah 100%, kegiatannya sudah selesai, pastikan di kolom progres fisik itu juga 100%. Tidak boleh dicentang 99%, bahkan di 50%, bahkan ada yang lupa mencentang lalu masih 0%. Nah, itu segera dihubungi lalu dilakukan perubahan. Nomor 7, pastikan pengisian HOK upah sudah sesuai. Karena ada yang di kolom HOK ditulis anggaran, padahal ini HOK ini hari orang kerja, tapi mereka menginputnya dalam bentuk rupiah. Oke, kita lanjut saja. Cara bagaimana memvalidasi data tersebut. Pertama, kita buka MonFDD, terus kemudian kita buka tahun anggaran 2024 dan klik realisasi kegiatan. Ini berlaku untuk TA kabupaten kota. Di kolom pilihan unduh, di sini kita disuruh mengunduh sarpras atau non sarpras. Kita ambil contoh kolom sarpras. Jadi kita klik saja sarpras, dari otomatis dia mengunduh. Nah, ini datanya.
kita buka. Nah, ini data. Nah, ini adalah data surplus yang teman-teman PD atau PLD sudah input, tinggal kita verifikasi dan validasi saja. Oke, tapi saya buka untuk Maluku Utara supaya biar keluar semua. Setelah sudah di-download, kita blok untuk di kolom 5 ini. Kita blok sampai dengan selesai. Oke, kalau sudah blok, klik data, klik filter. Nah, otomatis tanda panah filter sudah muncul di masing-masing kolom. Oke, terus yang pertama kita lihat datanya dulu, perintahnya dulu. Pastikan pengembutan sub sudah benar. Nah, kita lihat sub. Nah, ini induk dan sub. Induk atau sub kegiatan. Kita filter dia, klik di tanda panah yang kecil ini. Filter, kita matikan centang induk, biarkan sub, lalu klik OK. Nah, kita lihat apakah kegiatan sub ini sudah benar atau belum. Kita cek salah satunya di misalnya Halmahera Barat, di Kecamatan Loloda, Desa Kedi, kegiatan 2310. Nah, kita buka di MonFDD, kita cek. Buka di realisasi di Halmahera Barat, Kecamatan Loloda, Desa Kedi, kode rekening 2310. Nah, kita lihat subnya. Nah, kita lihat ternyata untuk kegiatannya sudah benar, subnya sudah benar, akan tetapi di uraiannya ini yang masih salah karena dia mengopi paste uraian dari APBD, jadi kita tidak tahu ini kegiatan apa yang dilaksanakan di RT 1 dan kegiatan apa yang dilaksanakan di RT 4 dan RT 5. Yang kegiatannya biayanya 103 juta sekian-sekian dan yang subnya itu 82 juta sekian-sekian. Nah, ini kita harus konfirmasi ke yang bersangkutan, tolong dilakukan perbaikan dan apakah betul sub ini adalah terbagi satu anggaran dua kegiatan atau seperti apa. Oke, itu cara verifikasi untuk subnya. Kita lihat lagi. Itu untuk di Halmahera Barat. Kalau di Halmahera Selatan, di Mandioli Utara, Indong misalnya, di Desa Indong kita lihat, kita buka Halmahera Selatan, Mandioli Utara, Desa Indong. Nah, kita lihat. Nah, di sini hampir semua sama, salah. Lihat sub dan induknya sama semua. Sub induk sama, sub induk sama, sub induk sama, sub induk sama, sub induk sama. Nah, maka kita konfirmasi ke yang bersangkutan untuk menghapus sub yang salah tadi. Karena ini dia double. Kalau dipertahankan maka anggaran realisasinya melebihi dari pagu anggaran APBDes. Jadi 60 juta sekian-sekian ditambah dengan 60 juta sekian-sekian, maka melebihi dari anggaran APBDes. Maka terjadilah surplus hasil
hasil verifikasi itu segera disampaikan ke teman-teman PD dan PLD. Oke. Kemudian kita lihat nomor 2, pastikan kolom uraian APBDes dan uraian detail tidak boleh sama. Nah, kita lihat kita kembalikan, anggap saja ini sudah selesai. Kita lihat untuk uraian APBDes dan uraian detail tidak boleh sama. Ya, tidak boleh sama. Itu nanti kalau di kabupaten itu kegiatannya tidak terlalu banyak, nanti dicek. Nah, kita centang pada uraian detail jenis kegiatan, lalu kita matikan blank, lalu kita oke. Nah, tinggal kita cek saja. Nah, kita cek apakah kegiatan sama dengan uraian APBDes sama dengan detail atau tidak, kita bisa lihat di sini. Nah, jikalau kedapatan sama, misalnya ini, segera kita menghubungi yang bersangkutan. Kita lihat desa apakah ini, ternyata ada di Halmahera Tengah, di Beda Selatan, Desa Tilope, kode rekeningnya 2107. Segera hubungi, terus suruh dia rubah untuk uraian detailnya tidak boleh sama dengan uraian APBDes. Nah, itu untuk validasi kolom uraian APBDes. Untuk yang nomor 3, pastikan volume dan satuan sudah sinkron. Oke, kita kembali lagi. Kita matikan centangnya semua, kita hidupkan. Nah, satuan, volume dan satuan harus sesuai rencana volume dan satuan. Nah, ini kita satuannya misalnya unit, kita oke, kita cek, kita lihat 10 unit misalnya, ada 10 unit, apakah betul? Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah lampu jalan, ya wajar 10 unit. Pemeliharaan sarana dan prasarana, ini karena uraiannya sama, kita tidak tahu, segera hubungi yang bersangkutan untuk merubah. Terus kemudian pembangunan jalan umum desa, pembangunan penerangan jalan umum. Nah, ini mungkin masih bisa 10 unit karena 10 unit lampu jalan. Oke, kita lihat lagi. Misalnya 20, ada 20 unit. Apakah yang terjadi 20 unit? Pembangunan lampu jalan, ya 20 unit masih masuk akal. Oke, kita lihat lagi 100 unit. Apa ini? 177 unit. 100 unit ini bantuan meter, ya masih masuk. Lampu solar cell rumah warga, ya masih masuk juga. Berarti ini masih masuk. Kita lihat ada meter, kita cek lagi volumenya. Dua 2.500 meter. Apa ini 2.500 meter? Pemasangan jaringan air bersih dan pembuatan sumur bor. Ini sepanjang 2.500 meter. 2.500 meter itu 2 kilo, ya. 2,5 kilo. Oke,
bisa dicek lagi apakah kegiatan 2500 ini sudah sesuai. Nah, terus kemudian kita lihat lagi ada 0 meter. Apakah ada kegiatan yang 0 meter? Pemeliharaan jembatan milik desa, tapi di volumenya 0 meter, jumlah kegiatannya tidak ada. Tidak ada kegiatan, volumenya 0, satuannya meter. Nah, ini yang harus segera disampaikan, kenapa kok bisa 0? Ataukah memang kegiatan ini tidak ada sama sekali atau bagaimana? Nah, begitu juga dengan ini, jumlah kegiatannya 1, volumenya 0 meter. Kegiatan apakah ini? Pemeliharaan sistem pembangunan air limbah, drainase. Nah, ini juga salah karena sama uraian detail dan uraian APBDes-nya sama. Akhirnya kita tidak tahu ini kegiatan apa, sehingga volumenya 0 meter. Oke. Itu untuk memverifikasi satuan dan volume. Kemudian ada anggaran rencana harus sama dengan anggaran APBDes bila tidak ada sub. Kita lihat, kita verifikasi rencana, anggaran rencana. Nah, ini kita perbesar. Anggaran rencana DD ini harus sama dengan APBDes. Kita lihat kalau sudah terlaksana. Oke, kita lihat, kita matikan yang masih 0, kita tekan OK. Oke, kita lihat. Nah, ini tidak sama karena mungkin ada subnya. Kita cek, betul, ya ini sub, jadi tidak masalah. Kita cek kembali apakah ada data yang sama atau tidak. Kita bisa lihat di sini. Kalau data APBDes-nya tidak sama, nah kayak ini misalnya 167 sekian-sekian, rencananya 167 sekian-sekian sama, tetapi di subnya juga sama. Ini yang perlu dipertanyakan, apakah sub ini betul kegiatan yang dipisah atau memang yang bersangkutan salah menginput. Kalau salah, segera hubungi dan suruh hapus data sub tersebut. Oke, kita lanjut ke kegiatan berikut yang nomor 5. Anggaran rencana harus sama dengan anggaran realisasi bila sudah 100%. Nah, kita lihat anggaran rencana harus sama dengan anggaran realisasi bila sudah 100%. Kita centang 100%. Nah, kita lihat, bila kedapatan ada anggaran yang tidak sama antara realisasi dan rencana, maka itu dipertanyakan, kenapa kok tidak sama, padahal sudah dicentang 100%. Itu seperti itu. Oke. Nah, bila kedapatan langsung segera menghubungi. Oke, kemudian yang berikut adalah bila realisasi sudah 100%, pastikan kolom progres fisik juga 100%. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat realisasinya. Nah, di sini kita lihat, nah ini sudah 75%.
APBD-nya 75 juta, rencana 75 juta, realisasinya juga sudah selesai 75 juta, tapi progres fisiknya cuma 99%. Nah, itu yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa mereka menghindari penguploadan berita acara sehingga mereka mencentang cuma sampai di 99%. Nah, itu segera dihubungi, dipastikan bahwa kegiatan itu harus sudah 100% dan progres fisik harus dicentang 100%. Jikalau mereka mengatakan bahwa kegiatan ini belum selesai, tapi kita tanyakan dulu kepada teman-teman TPP apakah kegiatan tersebut berpotensi selesai atau tidak. Kalau pasti akan selesai, saya sarankan bahwa progres ini di-input saja 100%, agar menghindari penginputan berulang-ulang. Seperti itu. Jadi kalau sudah 99% ini, kalau pekerjaannya dipastikan selesai, harus dicentang, kalau boleh dicentang 100%, agar tidak menginput lagi berulang-ulang. Oke? Jangan takut menghindari penguploadan berita acara, karena boleh menggunakan berita acara sesuai dengan teman-teman buat sendiri berita acara, walaupun isinya kosong, kata-katanya ada tapi isinya nama desa dan tanggalnya kosong, boleh dipakai, dikonvers ke PDF lalu diupload ke MonefDD. Oke? Lalu yang berikut adalah, yang terakhir adalah pastikan pengisian HOK dan upah sudah sesuai. Nah, kita lihat di HOK-nya. Nah, ini HOK-nya. Kebanyakan pengisian HOK itu mereka tidak isi hari orang kerja, tapi mereka mengisi nilai uang. Contoh kita lihat di sini, siapa tahu apakah ada atau tidak. Nah, ini ada terdapat sekitar ini 50.000. Nah, betul. Ternyata di kolom HOK mereka mengetik 50.000. Nah, ini yang salah. Kita lihat desa apa. Segera hubungi Halmera Selatan, Gane Timur, Desa Katalau, kode rekening 2408. Nah, segera menghubungi yang bersangkutan untuk merubah pada kolom HOK. HOK itu hari orang kerja. Di cara pengisian HOK itu sudah saya jelaskan di part pertama. Jadi tidak boleh mengisi HOK dalam bentuk uang, itu bentuk hari. Ini banyak sekali saya lihat. Banyak, nanti tinggal dikonfirmasi lagi. Kok HOK sampai sebanyak ini, 11.000 lebih. Dan ini karena ini tidak anomali. Ada di Halmahera Tengah Patani dan ada di Halmahera Selatan Gane Timur. Oke. Mungkin itu saja cara memvalidasi data-data yang anomali atau salah pengetikan. Segera menghubungi PD atau PLD yang bersangkutan agar segera merubah data pada aplikasi MonefDD. Oke? Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dengan mengucapkan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.